B1D021252. Saya akan mempresentasikan makalah saya tentang negara dan institusi. Baiklah, saya akan memulai dengan negara. Negara secara historis, pengertian negara yang senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat ada saat itu. Terus ada pun pengertian negara menurut para ahli. Yang pertama yaitu Aristoteles merupakan negara dalam bukunya Politisnya yang disebutnya sebagai negara polis, yang pada saat itu dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai negara hukum. Di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Pengertian lain juga dikembangkan oleh Augustinus yang merupakan tokoh Katolik. Ia membagi negara dalam dua pengertian, yaitu Civitas Dei yang artinya negara Tuhan, dan Civitas Terrena atau Civitas Diaboli yang artinya negara duniawi. Civitas Terreni ini ditolak oleh Agustinus, sedangkan yang dianggap baik adalah negara Tuhan atau Civitas Dei. Berbeda dengan konsep penelitian negara menurut kedua tokoh pemikir negara tersebut, Nicholas Machiavelli yang merumuskan negara sebagai negara kekuasaan. Dalam bukunya yang dulu merupakan buku referensi pada raja, Machiavelli memandang negara dari sudut kenyataan bahwa dalam suatu negara harus ada sesuatu yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara atau raja. Raja sebagai pemegang kekuasaan negara tidak mungkin hanya mengandalkan kekuasaan hanya pada suatu moralitas atau kesusilaan. Kekacauan timbul dalam suatu negara karena lemahnya kekuasaan negara. Berikut ini konsep pengertian negara model. Roger H. Sholto mengemukakan bahwa negara adalah alat-alat, agensi atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Karakteristik negara Indonesia memiliki suatu identitas untuk melambangkan keagungan suatu negara. Identitas negara menjadikan bangsa Indonesia sebagai pemersatu dan simbol kehormatan negara. Selain itu, identitas nasional menjadikan negara Indonesia yang bermartabat di antara negara-negara lain yang memiliki beragam kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi maupun solidaritas yang tinggi. Lanjut ke pengertian konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan. Negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintah. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Terdapat beberapa definisi konstitusi daripada ahli, yaitu Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi dua, yaitu 1. Konstitusi dalam pengertian politik sosiologi, yaitu konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. 2. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah. Hukum konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kelompok
sebuah aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dalam sejarahnya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari bagian pembukaan batang tubuh 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan berbagai penjelasan. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 17 Agustus 1950 berlakunya UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab 19 pasal dan beberapa bagian. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1999 berlaku UUDS 1950 terdiri atas 6 bab 145 pasal dan beberapa bagian. Yang keempat, periode 5 Juni 1959 sekarang kembali berlaku UUD 1945. Khusus untuk periode keempat berlaku Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembagian berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemenkan. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Amandemen tersebut adalah: pertama, amandemen ke-1 pada sidang umum MPR disahkan 19 Oktober 1999. Yang kedua, amandemen kedua pada sidang tahun MPR disahkan 18 Agustus 2000. Yang ketiga, amandemen ketiga pada sidang tahun MPR disahkan 10 November tahun 2001. Amandemen keempat pada tahun MPR disahkan 10 Agustus 2002. Nah, itu ya. Selanjutnya, sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan, bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, bentuk pemerintahan republik. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, bukan monarki atau kerajaan, yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara sedangkan republik adalah bentuk pemerintah. Sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sistem pemerintahan dibagi dalam 2 klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sekian, hanya itu presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.